Purworejo tercatat sebagai kota yang bersih dan apik. Wilayah Purworejo sekarang merupakan sebuah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purworejo Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di barat. Purworejo berpenduduk hanya 12.000 orang saja pasca Perang Jawa, dan kota ini telah dikelola dan ditata dengan sangat baik. Sebelum tahun 1831, Purworejo dikenal sebagai Brengkelan atau Kedung Kebo. Nama tersebut merujuk pada tangsi militer dan benteng Belanda yang didirikan pada awal Perang Jawa. Saat itu, wilayah ini termasuk ke dalam wilayah Karesidenan Bagelen. Kabupaten Purworejo yang sekarang ini merupakan gabungan dua daerah yang dulunya memiliki pemerintahan yang mandiri. Daerah tersebut ialah Brengkelan dan Semawung, yang kemudian dua nama daerah itu diganti setelah selesainya Perang Jawa. Menurut sejarawan Peter Carey, kedua wilayah tersebut kemudian diubah menjadi nama yang lebih luhur dan berbudaya. Saat itu Brengkelan diganti dengan nama Purworejo, yang memiliki makna awal dari sebuah kemakmuran, dan Semawung diubah menjadi Kutoarjo, yang bermakna kota yang makmur. Kawasan ini sangat disegani oleh wilayah lain, karena dalam sejarah mencatat sejumlah tokoh dan para pejuang. Purworejo sendiri memiliki sejarah yang sangat tua, dimulai dari zaman megalitik. Disinyalir telah ada kehidupan dengan komunitas pertanian yang teratur. Terbukti dengan sejumlah peninggalan sejarah berupa menhir, yang ditemukan di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Sedangkan saat masa berkembangnya kepercayaan Hindu dan Buddha di Nusantara, menurut pakar budaya Kerajaan Nusantara Universitas Indonesia, yakni Profesor Agus Aris Munandar, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada situs yang konkret jika di Purworejo pernah berdiri sebuah kerajaan di masa lampau. Hanya saja, wilayah ini pernah menjadi bagian dari Kerajaan Galuh kuno. Menurutnya, itu pun baru tafsir dari para sarjana, karena Purworejo awalnya masuk Kerajaan Galuh kuno, yang pusatnya di sekitar Ciamis. Galuh kuno itu menguasai wilayah Priangan Timur sampai wilayah Purworejo, Purwokerto, dan Banjarnegara. Masih menurut Profesor Agus, yang mengatakan juga bahwa yang membangun Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang memang asalnya dari Kerajaan Galuh kuno. Bahkan Sanjaya sendiri pernah menjadi raja di Galuh kuno, tapi kemudian kepemimpinannya diserahkan kepada adiknya. Raja Sanjaya memilih fokus di Mataram kuno, yang pada awal berdirinya memiliki daerah meliputi Wonosobo, Temanggung, Purworejo sampai ke perbatasan barat Merapi. Kemudian Sanjaya menurunkan raja-raja Mataram kuno. Selanjutnya, menurut Profesor Purbacaraka, bahwa Sri Maharaja Balitung Watukoro, yang juga merupakan keturunan Sanjaya, berasal dari daerah Bagelen. Indikasi ini tercermin pada nama Watukoro, yang menjadi nama sebuah sungai besar. Sungai ini disebut juga dengan nama Sungai Bogowonto. Disebut demikian, mengingat pada masa itu di tepian sungai sering terlihat para pendeta. Petilasan suci berupa lingga, yoni, dan stupa, tempat para begawan melakukan upacara dapat dilihat di wilayah Kelurahan Baledono, Kecamatan Loano, dan Bagelen. Selain hal tersebut,
Ditemukan pula prasasti kayu Arahiwang yang ditemukan di desa Boro Wetan. Prasasti ini ditemukan di bawah pohon sono di Dusun Boro Tengah. Dalam prasasti ini diungkapkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 901 Masehi, telah diadakan upacara besar yang dihadiri berbagai pejabat dari berbagai daerah. Dengan bukti-bukti tersebut, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Purworejo sejak zaman dulu sudah menjadi daerah yang sangat penting, serta selalu melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, pada masa perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara, persebaran agama Islam di wilayah Purworejo dilakukan oleh Ki Cakrajaya. Beliau seorang tukang sadap nira dari Bagelen, murid dari Sunan Kalijogo. Ki Cakrajaya lebih dikenal dengan sebutan Sunan Geseng. Peninggalan Sunan Geseng banyak terdapat di Bagelen dan Loano. Tokoh Sunan Geseng dikenal sebagai mubalik besar yang mengislamkan wilayah dari timur Sungai Lukola, dan pengaruhnya sampai ke Yogyakarta dan Kabupaten Magelang. Kemudian, ketika proses pembentukan kerajaan Mataram Islam, para Kentol Bagelen adalah pasukan andalan dari Raden Sutawijaya, yang kemudian setelah bertahta bergelar Panembahan Senopati. Dalam sejarah tercatat bahwa Kentol Bagelen sangat berperan dalam berbagai operasi militer, sehingga nama Bagelen sangat disegani. Bahkan pada periode berikutnya, yakni ketika Sultan Agung berkuasa di Mataram, pasukan dari Bagelen inilah yang memberikan andil besar dalam penyerangan ke Batavia, karena orang-orang Purworejo masuk ke dalam pasukan inti Mataram. Namun ketika Mataram terbagi dua akibat dari perjanjian Giyanti tahun 1755, tanah Bagelen pun menerima dampaknya, di mana tanah Bagelen dibagi menjadi dua bagian, sebagian untuk Yogyakarta, dan sebagian lagi untuk Surakarta, tapi karena tidak jelasnya batas-batas pembagian tersebut, mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan. Selanjutnya ketika Perang Diponegoro dimulai, tanah Bagelen menjadi basis perlawanan Pangeran Diponegoro. Melihat adanya perlawanan oleh Pangeran Diponegoro, maka Jenderal de Kock meminta bantuan pasukan dari Surakarta. Menghadapi ini, Belanda yang dipimpin oleh Panglimanya Kolonel Clarence, membangun markas besar garnisun di Kedongkebo. Saat itu perang hebat tidak bisa dihindarkan. Belanda yang dibantu pasukan dari Surakarta yang dipimpin oleh Pangeran Kusumayuda beserta Ngabehi Resodiwiryo, berhadapan dengan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh pasukan Laskar Rakyat Bagelen. Hasilnya adalah kemenangan di pihak Belanda. Dan pasca Perang Diponegoro, tanah Bagelen dan tanah Banyumas diminta paksa oleh Belanda. Kemudian Belanda mengangkat Ngabehi Resodiwiryo yang berjasa membantu melawan Pangeran Diponegoro waktu itu, menjadi penguasa Purworejo, dengan gelar Tumenggung Cakrajaya yang selanjutnya diangkat menjadi Bupati Kabupaten Purworejo dengan gelar Cokronegoro. Pelantikan dilakukan di Kedungkebo, markas garnisun Belanda, dan yang melantik adalah Kolonel Clarence. Menurut Peter Carey, sesudah dikukuhkan pada 1831, Cokronegoro I membangun berbagai infrastruktur. Di antaranya pendopo, alun-alun, beduk raksasa, dan ruas jalan ke Magelang. Selain itu, ia juga membangun saluran irigasi Kedung Putri yang mengairi 3.600 hektar di daerah Purworejo. Bahkan, Bupati pertama Purworejo itu membangun Inland School pertama pada tahun 1852. Sekolah khusus pribumi ini mengajar ilmu bumi, ilmu ukur, berhitung, dan menulis aksara Jawa,
dengan masa pendidikan 5 tahun dan dimulai dari usia 7 hingga 12 tahun. Untuk wilayahnya sendiri pasca Perang Jawa, wilayah Kabupaten Purworejo ketika itu meliputi kawasan timur Sungai Jali, sedangkan di barat Sungai Jali merupakan wilayah Kabupaten Semawung atau Kutoarjo. Dan pada perkembangan selanjutnya, Kedongkebo yang merupakan basis militer Belanda digabung dengan Brengkelan dan diubah menjadi Purworejo yang kemudian dijadikan ibu kota Karesidenan Bagelen. Jadi saat itu wilayah Karesidenan Bagelen meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semawung atau Kutoarjo, Kabupaten Kutowinangun, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonosobo. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada 1 Agustus 1901, dengan pertimbangan strategi jangka panjang, Karesidenan Bagelen dihapus dan digabungkan pada Karesidenan Kedu. Kota Purworejo yang semula ibu kota Karesidenan Bagelen, statusnya menjadi ibu kota kabupaten. Kemudian tahun 1936, Gubernur Jenderal Hindia Belanda merubah kembali administrasi pemerintah di Purworejo. Saat itu wilayah Kedu Selatan, yang meliputi Kabupaten Karanganyar dan Ambal digabungkan menjadi satu dengan Kebumen, dan menjadi Kabupaten Kebumen. Sedangkan Kabupaten Kutoarjo juga digabungkan dengan Purworejo, dan dimasukkan ke dalam Kabupaten Purworejo. Sistem tersebut berlaku hingga saat ini. Purworejo dikenal sebagai pelopor di bidang pendidikan dan dikenal sebagai wilayah yang menghasilkan tenaga kerja di bidang pendidikan, pertanian, dan militer. Tokoh-tokoh yang muncul antara lain W.R. Supratman, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dan sebagainya. Para tokoh maupun tenaga kerja tersebut, oleh masyarakat luas di tanah air dikenal sebagai orang-orang Bagelen. Nama yang menjadi kebanggaan, dan yang sangat disegani, baik di dalam maupun di luar negeri.